Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9A dan kelas 9C, bertemu lagi dengan Ustaz Jeffrey di kelas pembelajaran IPA. Dan pada kesempatan kali ini di penghujung bab 3 kita membahas tentang hereditas manusia. Dan insya Allah kita pada pagi hari ini akan membahas 3 contoh soal terkait hereditas manusia. Yang pertama nanti kita akan bahas persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat berbeda. Kemudian di contoh soal yang kedua kita akan membahas tentang kasus buta warna, dan terakhir nanti kita akan membahas juga terkait golongan darah, pewarisan golongan darah. Kenapa? Karena pada pewarisan golongan darah ini sifat atau jenis golongan darah itu ditentukan oleh dua hal yang sekaligus. Baik teman-teman semuanya, kita akan membahas masing-masing contoh soalnya. Dan sebelumnya silahkan dibaca contoh soal berikut ini. Jadi ini adalah contoh soal dari persilangan dihibrid dengan dua sifat beda, yaitu pada kesempatan kali ini kita mengambil contoh buah semangka. Ya, silahkan dibaca terlebih dahulu, disimak. Nah, kalau sudah, maka kita segera menjawab penyelesaian. Jadi, sebagaimana yang ada di buku paket kalian, selalu untuk menyelesaikan soal-soal mengenai hereditas manusia ini, khususnya dalam hal persilangan, maka kita tentukan dulu fenotipnya dari parental. Ini fenotip dari parentalnya apa? Jadi tadi adalah buah semangka berwarna berbentuk bulat kemudian hijau, disilangkan dengan buah semangka berbentuk lonjong dan berwarna kuning. Di mana di sini kita lihat dari fenotip itu sudah terlihat bahwa ada dua sifat yang akan disilangkan di sini, yaitu bentuk, ya, berhubungan dengan bentuk. Ini sifat yang pertama, ada bulat, ada lonjong. Kemudian yang ini adalah warna, ya, ada hijau dan ada kuning. Maka kita sebut dengan persilangan hibrid. Setelah kita menentukan fenotipnya, maka yang harus kita tentukan adalah genotip. Genotip siapa? Genotip yaitu genotip dari parentalnya, yaitu induknya. Kita ketahui di situ sudah disebutkan sekalian genotipnya, bahwa bulat itu diwakili oleh B besar, kemudian hijau itu diwakili oleh H besar, disilangkan dengan B kecil, H kecil. Nah, genotip itu adalah sifat yang tidak nampak diwakili dengan huruf yang menjadi huruf awalan dari sifat tertentu, ya. Maka yang ketiga kita harus merumuskan gametnya. Kenapa? Karena gamet inilah yang akan melakukan perkawinan. Dimana kalau di genotip ini sifatnya dia akan berpasangan seperti ini, maka di gamet ini dia juga yang awalnya berpasangan ini akan berpisah. Jadi kalau di sini kita tulis, kan ada dua sifat, ya, B dan H. Berarti gametnya adalah BH, kemudian di sini BH, kemudian di sini B dan H. Sama di sebelah sini juga kita bisa kalikan pelangi, begini, ya. Nah, seperti ini. Karena huruf yang dihasilkan dari kombinasi ini sama, maka tidak perlu ditulis semuanya. Meskipun kalau ditulis semuanya itu kan ada 1, 2, 3, 4, ya, di sini ada 4. Tapi macamnya cuma satu, sehingga kita cukup menuliskan satu saja, yaitu B besar H besar di sini, dan kemudian yang di satunya adalah B kecil H kecil. B kecil H kecil. Nah, seperti biasa kita harus membuat persilangannya. Jadi kalau di sini berarti nanti filial F1, ingat. Ini F1-nya. Jadi anak yang pertama, kombinasi dari sini maka akan semuanya menjadi B besar B kecil, H besar H kecil. Ini 100%.
Ustaz, kenapa kok nggak ditulis semuanya? Kalau saya tulis semuanya, nanti kan ada B besar H besar ini sebanyak 4, kemudian B kecil H kecil ini juga sebanyak 4. 4 kali 4 nanti 16 ya. Tapi sama semua. Sehingga kita tidak perlu menuliskan satu persatu, cukup karena sama diwakili hanya satu saja. Tapi nanti di sini diberikan keterangan bahwa filial R1-nya adalah 100% B besar B kecil, H besar H kecil. Nah, sekarang kita tengok ulang di soal yang tadi bahwa dikatakan sifat bulat itu dominan terhadap lonjong dan kemudian sifat hijau itu dominan terhadap kuning. Maka di sini ini kita sebut dengan genotipnya, genotip F1-nya, maka keluar fenotipnya di sini apa? Maka fenotipnya adalah bulat dan hijau. Maka di sini kita tulis bulat hijau. Nah, ini kita sebut dengan fenotip F1-nya. Nah, pada konteks pertanyaan tadi, kita diminta untuk mencari sampai F2, membandingkan rasio fenotip sampai F2-nya. Maka yang kita lakukan berikutnya adalah mengawinkan F1 dengan sesama F1-nya. Langsung saja, ini bisa kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, baik teman-teman, kita lanjutkan sebagaimana yang ditanyakan dalam soal bahwa kita harus mencari rasio fenotip dari F2-nya. Maka seperti penjelasan di awal tadi, kita harus menyilangkan F1 dengan sesama F1. Jadi kalau kita tulis genotipnya langsung ya, genotip F1-nya, maka tadi kita mendapatkan B besar B kecil, H besar H kecil, kita silangkan dengan B besar B kecil, H besar H kecil. Nah, berikutnya kita harus menentukan gamet. Ingat, untuk penentuan gamet tadi karena di sini terdapat kombinasi huruf yang berbeda, maka nanti akan menghasilkan 4 jenis ya pasangan gamet yang berbeda pula. Coba kita silangkan ya. Begini, ya, kemudian begini. Maka di sini gametnya akan ada 4 macam. B besar H besar, kemudian B besar H kecil, kemudian B kecil H besar, dan B kecil H kecil. Sama ya. Di sini juga sama isinya, B besar H besar, kemudian B besar H kecil, kemudian B kecil H besar, kemudian B kecil H kecil. Nah, kemudian nanti kita akan silangkan ya. Kita sudah dapat gametnya. Untuk memudahkan kita bikin tabel sederhana, di mana di sini ya, ini nanti simbolnya begini. Jadi induk jantan dan induk betina. Kemudian di sini adalah B besar H besar, di sini juga sama B besar H besar. Kemudian yang kedua B besar H kecil, B kecil H besar, kemudian B kecil H kecil. Sama. B besar H kecil, B kecil H besar, B kecil H kecil. Nah, agar terlihat nanti bisa kita bedakan, maka kita bikin tabel ya, sederhana saja tabelnya. Nah, ini B besar H besar ketemu ya, jadinya adalah B ini bisa silakan nanti dikombin sendiri ya, dikombin sendiri, dan bisa dilihat juga di buku paketnya ya, di situ sudah ada contoh yang lengkap begitu ya, tinggal kita mengulang saja sebenarnya. Maka nanti dari genotip sejumlah 16 ini, maka akan keluar fenotip yang perbandingannya bisa kita tentukan ya, nanti di akhir perbandingannya adalah 9 dibanding 3 dibanding 1. Jadi ini adalah perbandingan fenotipnya. Jadi nanti ada bulat hijau sebanyak 9, kemudian ada bulat kuning sebanyak 3,
ada lonjong hijau sebanyak 3, ada lonjong kuning sebanyak 1. Nah, ini adalah perbandingan fenotip yang keluar dari F2-nya. Genotipnya bagaimana? Nah, nanti perbandingan genotipnya silahkan dihitung sendiri ya. Mana yang sama ya, kemudian dilanjutkan. Nah, kalau kita lanjutkan sampai detail, nah nanti waktunya terlalu lama. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke kasus buta warna. Baik teman-teman semuanya, kita akan masuk di contoh soal yang kedua, yaitu terkait kasus buta warna. Silahkan kita lihat terlebih dahulu soalnya berikut ini. Jadi di mana ada seorang perempuan, dia membawa sifat buta warna, menikah dengan seorang laki-laki normal. Nah, kita diminta untuk menentukan bagaimana rasio kemungkinan lahir anak laki-lakinya. Jadi apakah anak laki-laki buta warna atau tidak, nanti kita akan diminta untuk menentukan. Nah, sebelum kita bahas satu persatu caranya bagaimana, perlu kita ingat bahwa gen buta warna itu terpaut pada kromosom seks, tepatnya terpaut pada kromosom seks X, di mana gen buta warna ini termasuk gen resesif. Sehingga di awal nanti kita harus tahu bahwa XC ini kita simbolkan dengan C kecil gitu ya. Ini adalah seorang perempuan buta warna. Kemudian XC X itu adalah seorang perempuan karier atau pembawa sifat buta warna. Dia secara fenotip, sifat yang keluar, dia tidak buta warna, tapi dia punya gen di dalam tubuhnya yang nantinya bisa mewariskan sifat buta warna. Itu yang kita sebut dengan karier. Kemudian ada XY, ini dia adalah seorang laki-laki normal. Kemudian ada XCY, itu adalah seorang laki-laki yang buta warna. Nah, di soal tadi kita diminta untuk mencari tahu. Jadi kemungkinan anak yang dihasilkan oleh parentalnya apa tadi? Yaitu perempuan karier, ya. XCX menikah dengan seorang laki-laki normal, XY. Ya, maka di sini gametnya apa? Gamet langsung saja di sini, berarti di sini ada XC, X, kemudian di sini ada X, ada Y. Nah, kita tinggal mengalihkan pelangi begitu ya. Jadi coba kita kalikan pelangi begini, yang atas. Nah, ini. Maka di sini hasilnya adalah F1-nya XCX, kemudian XCY, kemudian XX, kemudian XY. Nah, dari sini kita bisa menentukan kemungkinan dia mempunyai anak laki-laki buta warna itu kemungkinannya berapa. Nah, di sini dia akan menjadi perempuan karier. Kalau di sini dia akan menghasilkan laki-laki buta warna. Kemudian di sini dia akan menghasilkan perempuan normal. Dan di sini dia akan menghasilkan seorang laki-laki normal. Nah, maka kita diminta berapa persen kemungkinan dia akan menghasilkan keturunan laki-laki buta warna. Di sini ada 1 dibanding 4. Maka perbandingannya adalah 1 dibanding 4 kali 100%, sama dengan 25%. Sehingga kemungkinan dia memiliki anak buta warna adalah 25%, yaitu hasil perkawinan dari seorang perempuan karier dengan laki-laki normal. Cukup jelas teman-teman sekalian? Mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya kita akan lanjut ke soal golongan darah, yaitu sifat yang diturunkan melalui 2 alel sekaligus.
Baik teman-teman, kita akan menuju contoh soal yang terakhir, yang ketiga, yaitu proses pewarisan sifat yang dikode oleh dua alel sekaligus. Dalam hal ini kita akan membahas tentang golongan darah. Sebagaimana kita ketahui di kelas 8 bahwa salah satu metode pembagian darah ya, menurut Karl Landsteiner yaitu golongan darah ABU. Jadi ada golongan darah A, B, kemudian AB dan O. Golongan darah. Jadi sistemnya ada kita namakan dengan penggolongan darah ABO. Ada 4 golongan darah, yaitu golongan darah A, B, AB dan O. Nah, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa golongan darah ini adalah sifat yang dikode oleh dua alel sekaligus, yaitu kita kemarin sudah mengerti ya apa itu pengertian alel. Alel adalah gen yang terletak pada lokus yang sama. Jadi pasangan gen yang terletak pada lokus yang sama kita sebut dengan alel. Sebagaimana kita ketahui, sebenarnya gen itu kan mengkode satu sifat tertentu. Nah, tapi pada kasus golongan darah, sifat golongan darah itu dikode oleh dua alel sekaligus. Nah, apa saja itu? Maka di sini nanti untuk golongan darah A, alelnya adalah IA I0 dan IA. Golongan darah B itu IB I0 dan IB. Ya, ini pasangan alel pertama, ini pasangan alel kedua. Ya. Kemudian untuk AB IB saja ya. Khusus untuk AB karena dia campuran dari A dan B, maka dia hanya IB saja. Kemudian untuk golongan darah O juga demikian, yaitu I0 I0. Nah, teman-teman, jadi nanti kita ambil salah satu contoh ya, misalkan seorang ayah bergolongan darah A menikah dengan perempuan bergolongan darah AB. Kita diminta untuk menentukan kemungkinan anaknya. Sehingga langsung saja. Jadi misalkan ini yang laki-laki golongan darahnya adalah A menikah dengan seorang perempuan bergolongan darah AB, maka di sini kita bisa lihat IA itu kan ada IA I0 dan IA. Nah, kemudian yang di sini adalah IA IB. Ini adalah genotipnya. Kemudian kita langsung tarik gametnya apa yang kedua. Gamet di sini berarti adalah IA I0 kemudian IA. Nah, di sini ada 4 ya, 4 macam. Kalau di sini ada hanya 2 macam. IA, IB saja. Nah, kita bikin grafiknya. Misal ke sananya ada 4 nanti ya. IA, kemudian I0, kemudian IA lagi, kemudian IA lagi. Kemudian di sini cuma 2 ya, yaitu di sini hanya ada IA, kemudian di sini ada IB. IA berarti di sini golongan darahnya nanti A. IA I0, maka di sini golongan darahnya A juga. IA, maka di sini golongan darahnya A. IA, ini golongan darahnya A. IBA, maka di sini AB. Kemudian IBI0, di sini B. IBIA, maka di sini AB. IBA, maka di sini A. Nah, cukup sederhana bukan? Jadi nanti silakan kalau ada seorang laki-laki bergolongan darah A kemudian menikah dengan seorang perempuan bergolongan darah AB, maka kemungkinan anaknya ya. Jadi ini 1, 2,
3, 4 ya. Jadi kemungkinan anaknya nanti 4 dibanding 3 dibanding 1. 4 dibanding 3 dibanding 1. 4 ini adalah A, ini adalah AB, dan ini adalah B. Maka kemungkinan besar golongan darah anaknya adalah A. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah golongan darah anaknya AB, dan kemungkinan terkecil golongan darah anaknya adalah B. Tidak mungkin menghasilkan golongan darah anaknya, ya, anaknya tidak mungkin memiliki golongan darah O. Karena apa? Karena tidak ada, ya, kemungkinan itu. Bisa dipahami ya teman-teman? Mudah-mudahan 3 contoh tadi bisa dipahami, dan besok di hari Jumat atau di pekan depan kita bisa melangsungkan penilaian harian. Sekian dari Ustaz Jeffrey, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.